Bunga duduk di ruang tamu rumah sederhana mereka, matanya menyusuri pemandangan yang ada di luar jendela. Langit sore itu begitu cerah, membawa kehangatan yang menenangkan. Udara sejuk masuk melalui celah jendela, menciptakan suasana yang damai. Di sisi lain, Arman, suaminya, sedang sibuk membaca koran. Mereka duduk berdua, menikmati kebersamaan yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Bunga selalu merasa bersyukur atas kehidupan yang mereka miliki. Suaminya, Arman, adalah pria yang baik dan perhatian. Mereka menikah 5 tahun lalu, dan selama itu, Bunga selalu berusaha menjadi istri yang taat, setia, dan selalu mendukung suaminya. Sebagai wanita berhijab, Bunga merasa bahwa ia telah menjalani perannya dengan baik. Ia menjaga kehormatan dirinya, menghormati suami, dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh kesabaran. Dalam pandangannya, kebahagiaan adalah ketika semua anggota keluarga bisa saling memahami dan hidup bersama dengan damai. Namun, kebahagiaan yang ia rasakan mulai diuji saat Arman menerima kabar duka. Ayah Arman, yang selama ini tinggal di sebuah rumah di pinggiran kota, baru saja meninggal dunia akibat sakit yang sudah lama dideritanya. Bunga melihat suaminya begitu terpukul, dan meskipun ia merasa kehilangan seorang yang telah menjadi bagian dari keluarga, ia tahu bahwa Arman lebih berat beban hatinya. "Bunga," kata Arman pelan setelah beberapa hari masa berduka, "aku sudah memikirkan sesuatu yang penting. Ibu butuh kita." Rumahnya yang besar itu terasa kosong tanpa ayah, dan dia bilang dia merasa kesepian. Bunga menatap suaminya dengan tatapan lembut, menyimak setiap kata yang keluar dari mulut Arman. Ia tahu betapa besar rasa kasih sayang Arman kepada ibunya, Bu Ratna. Sejak kecil, Arman selalu dekat dengan ibunya. Bunga mengerti jika Arman ingin merawat ibu mereka yang kini hidup sendiri setelah ditinggal suaminya. "Tapi, Arman, apa kamu yakin ibu bisa tinggal bersama kita?" tanya Bunga dengan hati-hati. "Rumah kita tidak besar, dan kita juga harus menyesuaikan banyak hal." Arman tersenyum kecil, menggenggam tangan Bunga. "Aku yakin, Bunga, kita bisa atur semuanya. Lagi pula, ibu tidak bisa tinggal sendirian. Aku ingin dia merasa nyaman, dan aku ingin memastikan dia merasa dihargai." Bunga menghela napas, merasakan beban di hati. Ia tahu betul bahwa tinggal bersama mertua bukanlah hal yang mudah. Meskipun ia mencintai ibu Arman, Bu Ratna, ia khawatir akan ada masalah di masa depan. Tetapi, Bunga juga tahu bahwa ini adalah keputusan yang penting bagi suaminya. "Jika itu yang kamu inginkan, aku siap mendukung. Kita bisa coba untuk tinggal bersama ibu. Aku akan berusaha sebaik mungkin." Sejak saat itu, mereka mulai mempersiapkan segalanya untuk menyambut Bu Ratna. Rumah mereka, yang sebelumnya terasa nyaman dengan hanya berdua, kini harus menyesuaikan diri dengan kehadiran orang ketiga. Bunga mulai membereskan ruang tamu dan menata ulang kamar tidur, mengatur agar semuanya terasa lebih luas dan nyaman. Arman juga mulai berbicara lebih banyak dengan ibunya, memastikan bahwa ia merasa diterima di rumah mereka. Ketika Bu Ratna akhirnya pindah, Bunga berusaha memberi sambutan yang hangat. Ibu mertuanya datang dengan membawa beberapa barang pribadi dan mengenakan gaun yang sederhana. Meskipun terlihat lebih tua, Bu Ratna masih memancarkan keanggunan yang khas. Bunga merasa terhormat bisa menyambutnya di rumah mereka, meskipun ia tahu bahwa hidup mereka akan segera berubah. Hari pertama yang penuh kehangatan itu berlalu tanpa masalah. Bu Ratna tampak senang berada di rumah mereka, dan Bunga pun merasa lega. Arman senang melihat ibunya bisa kembali tinggal bersama mereka, dan ia merasa lebih tenang dengan keadaan tersebut. Ia percaya bahwa dengan kerjasama dan saling menghargai, kehidupan rumah tangga mereka akan tetap berjalan dengan baik. Bu Ratna sangat menghargai kehadiran Bunga di rumah mereka. Ia sering membantu Bunga di dapur, menyediakan teh dan makanan ringan, serta menyarankan agar Bunga lebih santai dan tidak terlalu memikirkan pekerjaan rumah. "Bunga, kamu harus lebih santai. Tidak perlu terlalu khawatir dengan semuanya. Aku di sini untuk membantu," ujar Bu Ratna suatu pagi sambil menyodorkan secangkir teh manis ke tangan Bunga. Bunga merasa dihargai. Ia merasa bahwa tinggal bersama Ibu Arman bukanlah hal yang buruk. Bu Ratna memang sedikit lebih tua, tetapi ia bisa merasakan kebaikan hati ibu mertuanya. Ada kalanya mereka mengobrol tentang hal-hal ringan, dari resep masakan hingga kenangan masa muda Bu Ratna.
Bunga merasa nyaman dan mulai terbiasa dengan rutinitas baru ini. Bunga, kalau ada apa-apa, bilang saja. Aku ingin memastikan kamu merasa nyaman, kata Bu Ratna dengan tulus, menyapa Bunga saat ia sedang menata bunga di halaman rumah. Bunga merasa hangat di hatinya, melihat perhatian dari ibu mertuanya. Minggu demi minggu berlalu, dan kehidupan mereka mulai menemukan ritmenya. Meskipun rumah mereka tidak besar, Bunga berusaha membuatnya tetap nyaman. Arman selalu memastikan bahwa ibunya merasa diterima, dan Bunga mendukung suaminya dalam hal ini. Mereka makan malam bersama, bercengkrama setelah hari yang panjang, dan menjalani hari-hari mereka dengan penuh keharmonisan. Bu Ratna juga semakin merasa betah tinggal bersama mereka, dan Bunga merasa semakin diterima sebagai bagian dari keluarga besar Arman. Namun, di balik suasana yang tampak bahagia ini, ada hal-hal kecil yang mulai mengusik hati Bunga. Meski Bu Ratna tampak sangat baik dan penuh perhatian, terkadang ada komentar-komentar kecil yang sedikit menyentuh hati Bunga. Pada awalnya, Bunga mencoba mengabaikannya, tetapi semakin lama, ia merasa bahwa ia mulai dibebani dengan harapan-harapan yang tak terucap. Suatu hari, setelah Bunga selesai bekerja, Bu Ratna berkata, "Bunga, aku lihat kamu jarang sekali di rumah akhir-akhir ini. Bisnismu itu memang penting. Tetapi jangan lupakan rumah ini. Aku juga ingin kamu bisa menjaga keharmonisan rumah." Bunga merasa sedikit terkejut. Namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Saya akan lebih memperhatikan rumah, Bu. Bisnis saya memang sedang berkembang, tapi saya tidak akan melupakan tanggung jawab saya di rumah." Bu Ratna tersenyum. "Aku tahu kamu bisa. Tapi jangan terlalu sibuk ya, Bunga. Aku di sini untuk membantu." Bunga hanya mengangguk dan tersenyum, meskipun hatinya sedikit terganggu. Ia merasa seolah-olah ada tuntutan yang mulai menggebu, meski semuanya masih terasa halus dan tak langsung. Hari-hari berlalu, dan meskipun tidak ada konflik yang jelas, Bunga mulai merasakan tekanan yang semakin besar, terutama ketika ia mulai semakin sibuk dengan pekerjaannya. Ia merasa harus menyeimbangkan segala hal. Tetapi Bu Ratna selalu hadir dengan harapan-harapan yang terus disuarakan, meskipun tidak terlalu eksplisit. Bunga mulai bertanya-tanya, apakah kebahagiaan ini akan bertahan lama, atau apakah ada tantangan lain yang akan datang? Setelah beberapa waktu tinggal bersama Bu Ratna, kehidupan Bunga bersama suami, Arman, semakin terasa berbeda dari yang diharapkannya. Meskipun pada awalnya ia menerima keputusan Arman untuk membawa ibunya tinggal bersama mereka dengan lapang dada, kini perlahan-lahan ia merasakan tekanan yang tidak bisa ia abaikan lagi. Suasana rumah yang dulu penuh kebahagiaan dan kehangatan kini mulai terasa canggung. Mertua yang dulunya sangat baik dan perhatian, kini mulai menunjukkan sikap yang lebih menuntut dan mengkritik tanpa alasan yang jelas. Pada awalnya, Bunga masih bisa menerima semua itu dengan sabar. Ia menganggap bahwa Bu Ratna hanya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru setelah kepergian ayah Arman. Namun, sikap Bu Ratna yang semakin sering mengkritik dan merendahkannya membuat Bunga mulai merasa tidak nyaman. Setiap kali ia pulang dari bekerja, Bu Ratna akan mengomentari segala sesuatu yang ia lakukan. "Bunga, kamu terlambat pulang lagi. Seharusnya seorang istri lebih bisa mengatur waktu, mengurus rumah dan suami," ujar Bu Ratna suatu malam setelah Bunga pulang kerja agak larut. Bunga hanya tersenyum kecil. "Maafkan saya, Bu. Saya sudah mencoba mengatur waktu sebaik mungkin. Tadi ada meeting yang harus saya selesaikan." Namun, Bu Ratna tidak berhenti di situ. "Meeting? Itu alasan yang sama yang kamu ucapkan setiap kali. Tugas utama seorang istri adalah menjaga rumah, bukan hanya fokus pada pekerjaan. Arman juga butuh perhatianmu." Bunga mengangguk, meskipun hatinya terasa perih. Ia tahu Bu Ratna khawatir dengan Arman, tetapi tak jarang komentar-komentar tersebut membuatnya merasa seperti gagal sebagai seorang istri. Di lain waktu, ketika Bunga sedang memasak di dapur, Bu Ratna datang menghampirinya. "Bunga, kamu bisa masak, ya? Tapi kok rasanya tidak sesedap waktu aku masak untuk Arman dulu?" ujarnya sambil mencicipi sedikit masakan yang sedang dimasak Bunga. Bunga terdiam sejenak, berusaha menyembunyikan rasa sakit hati. "Saya akan berusaha lebih baik lagi, Bu," jawabnya dengan sabar. Komentar seperti itu semakin sering keluar dari mulut Bu Ratna. Setiap kali Bunga melakukan sesuatu, ada saja yang dikritiknya. Bahkan ketika Bunga membersihkan rumah dengan telaten, Bu Ratna akan selalu menemukan hal-hal kecil yang menurutnya tidak sesuai dengan keinginannya.
Bunga merasa apa yang ia lakukan tidak pernah cukup baik di mata ibu mertuanya. Sementara itu, Arman, yang dulu selalu mendukung dan memahami Bunga, kini lebih sering membela ibunya. Bunga tahu, Arman sangat sayang pada ibunya, dan ia tidak ingin menghalangi hubungan mereka. Namun, Bunga merasa bahwa ia tidak lagi mendapatkan perhatian yang sama dari suaminya seperti dulu. Arman sering mengabaikan keluhannya tentang perlakuan Bu Ratna, dan selalu memberikan alasan bahwa ibunya memang seperti itu karena sudah terbiasa hidup sendiri. Satu malam, setelah seharian bekerja, Bunga duduk di ruang tamu, mencoba melepaskan penat. Bu Ratna datang menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Bunga, aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaan, tapi ingatlah, suamimu juga butuh perhatian. Ibu yang sudah tua ini pasti tidak bisa selalu membantu mengurus rumah tangga. Bunga menatap Bu Ratna, berusaha menjaga emosi. Saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha lebih banyak di rumah, jawabnya. Namun, Bu Ratna tampaknya tidak puas dengan jawaban itu. Kamu tahu, Arman itu sangat menyayangi kamu. Tapi kalau kamu terus seperti ini, dia bisa saja mencari perhatian dari wanita lain. Wanita seperti kamu harus lebih banyak di rumah, menjaga suami. Bunga merasa kata-kata itu menyentuh bagian paling sensitif dalam dirinya. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk suami dan rumah tangganya. Tetapi perasaan tidak dihargai mulai menggerogoti semangatnya. Ia tahu bahwa Bu Ratna tidak bermaksud jahat. Tetapi bagaimana bisa seorang ibu mengatakan hal seperti itu kepada menantunya? Hari-hari berlalu, dan Bunga semakin merasa terperangkap dalam rutinitas yang menekan. Ia merasa seperti ia selalu berada di bawah bayang-bayang Bu Ratna. Meskipun ia berusaha untuk tetap sabar dan tidak membuat keributan, ada kalanya ia merasa tak dihargai sebagai istri dan sebagai pribadi. Mertuanya mulai menganggapnya tidak cukup memenuhi harapan, dan Arman lebih sering membela ibunya daripada mendengarkan perasaannya. Namun, Bunga berusaha keras untuk bertahan. Ia tidak ingin menjadi istri yang mengeluh tanpa berusaha terlebih dahulu. Setiap kali ada masalah, ia mencoba untuk menyelesaikannya dengan cara yang paling baik. Tetapi semakin lama, Bunga merasa semakin kesulitan. Ia merasa diabaikan, baik oleh suami maupun oleh ibu mertuanya. Keinginan untuk tinggal terpisah dari Bu Ratna mulai muncul dalam benaknya, tetapi ia belum berani mengutarakan perasaan tersebut kepada Arman. Ia khawatir akan merusak keharmonisan rumah tangga yang telah mereka bangun. Suatu hari, Bunga pulang lebih awal dari kantor, berharap bisa beristirahat sejenak. Namun, setibanya di rumah, Bu Ratna langsung menyapanya dengan nada yang tajam. Bunga, kamu tahu nggak? Tadi Arman mencari-cari kamu. Dia bilang rumah ini seperti tak terurus kalau kamu tidak ada. Bunga merasa terkejut, tetapi mencoba tidak menunjukkan perasaannya. Maafkan saya, Bu. Saya tadi hanya ingin sedikit beristirahat. Namun Bu Ratna menatapnya dengan tatapan tajam. Jangan terlalu sering beristirahat, Bunga. Seharusnya kamu bisa lebih perhatian kepada suamimu. Jangan sampai dia merasa diabaikan. Bunga merasa kecewa mendengar ucapan itu. Ia mencoba mengingatkan dirinya sendiri untuk bersabar. Namun, hatinya semakin terasa berat. Ia merasa terkekang. Seolah apapun yang ia lakukan tidak pernah cukup untuk memenuhi harapan Bu Ratna. Malam itu, setelah Bu Ratna pergi tidur, Bunga duduk di kamar, merenung tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Ia merasa seolah-olah dirinya sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi tetap tidak bisa memenuhi harapan orang lain. Ia merasa lelah, tetapi masih belum bisa menemukan jalan keluar. Arman datang menghampirinya, dan melihat Bunga yang sedang duduk termenung di depan cermin. Kenapa kamu terlihat begitu lelah? Tanya Arman dengan lembut. Bunga menatapnya dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa, sayang. Aku hanya sedikit lelah dengan pekerjaan dan semua yang terjadi di rumah. Arman merangkul Bunga. Aku tahu ibu sedikit keras, tapi dia hanya peduli padamu. Aku harap kamu bisa lebih sabar. Bunga mengangguk, meskipun hatinya terasa sangat kosong. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan dengan perasaan seperti ini. Namun, untuk saat ini, ia memutuskan untuk tetap tenang dan mencoba beradaptasi dengan keadaan. Meskipun di dalam hatinya ia mulai merasakan semakin banyak kebingungan dan kesedihan. Pagi itu, mentari baru saja menyibak awan tipis ketika Bunga duduk termenung di meja makan, menyeruput teh hangat buatannya sendiri. Di sekelilingnya, rumah tampak lengang,
Hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Di kamar sebelah, Bu Ratna masih terlelap. Arman sudah berangkat bekerja lebih pagi karena ada rapat di kantor. Bunga menatap layar ponselnya, melihat notifikasi yang masuk dari grup WhatsApp komunitas UMKM yang baru ia ikuti sebulan terakhir. Bismillah, bisik Bunga pelan. Ia tahu hidup ini tak bisa terus bergantung pada penghasilan Arman saja. Biaya rumah tangga terus meningkat. Dan ia juga ingin punya kegiatan yang membangun selain pekerjaan kantoran yang sempat ia tinggalkan demi fokus pada keluarga. Sejak beberapa minggu terakhir, Bunga mulai mencoba peruntungan dengan menjual makanan ringan secara daring, kue kering, bolu kukus, hingga camilan tradisional yang ia pelajari dari ibunya dulu. Ia memasarkan produk-produknya lewat media sosial. Bahkan sudah mulai mendapatkan pesanan tetap dari tetangga kompleks dan teman-teman lama di perkuliahan. Hari-harinya kini dipenuhi kegiatan meracik resep, mencoba varian baru, dan mengatur pengiriman. Awalnya, Bu Ratna terlihat senang melihat Bunga sibuk. "Lumayan, kamu ada kegiatan daripada bengong di rumah," ujar beliau suatu pagi sambil mencicipi bolu buatan Bunga. Namun, hari demi hari berjalan, dan Bunga mulai sibuk sendiri. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, mempersiapkan bahan, mengemas pesanan, hingga mengantarkan sendiri ke beberapa pelanggan. Perlahan, waktu yang biasanya ia habiskan untuk membersihkan rumah, menyiapkan sarapan Bu Ratna, atau sekadar menemaninya menonton sinetron di ruang tamu, mulai tergerus. Kondisi itu tak luput dari perhatian Bu Ratna. "Bunga, kamu belum nyapu ruang tengah? Ini lantainya penuh debu," tegur Bu Ratna suatu siang ketika Bunga baru saja selesai packing 10 kotak nastar. "Maaf, Bu. Saya tadi fokus menyelesaikan pesanan. Nanti setelah istirahat sebentar, saya bersihkan ya," jawab Bunga, mencoba tersenyum walau peluh masih membasahi pelipisnya. Namun senyum itu tak cukup meluluhkan hati Bu Ratna. "Apa-apaan ini? Rumah tangga bukan cuma cari uang. Kalau kamu mau kerja, ya kerja sekalian keluar rumah. Jangan setengah-setengah begini. Suami kamu itu kerja dari pagi sampai malam, masa kamu nggak bisa urus rumah sendiri?" Bunga hanya diam. Perih hati mendengar ucapan itu. Bukankah ia juga bekerja demi keluarga? Demi masa depan mereka bersama? Hari-hari berikutnya, kritik demi kritik kembali menghujani Bunga. Ketika ia lupa menyetrika baju Arman tepat waktu, Bu Ratna langsung menyindir. "Baju anakku kusut begitu dibawa ke kantor. Malu-maluin. Kamu itu istri atau bos catering?" Saat Bunga tidak sempat memasak makan siang karena ada pesanan mendadak, Bu Ratna berkata tajam, "Aku nggak minta kamu masak besar. Tapi masak mie instan terus juga bikin orang muak. Apa susahnya masak sayur asem?" Bunga mengatur napas. Ia tak ingin membalas, karena ia tahu membantah hanya akan memperkeruh suasana. Tapi perlahan-lahan, hatinya mulai jenuh. Ia bekerja keras sejak subuh, menyelesaikan belasan kotak pesanan, dan ketika berharap bisa duduk sebentar, justru dicaci. Keinginannya untuk membantu perekonomian rumah tangga malah jadi bahan serangan. Arman sendiri terlihat semakin jarang menanyakan kabar usaha Bunga. Kadang ia hanya berkata, "Kamu jangan sampai terlalu sibuk dan lupa sama rumah. Ya, ibu tuh butuh teman di rumah juga." Bunga menahan kecewa. Bukannya mendukung, Arman justru mulai sejalan dengan ibunya. Padahal, dulu Armanlah yang menyemangatinya untuk tidak hanya jadi ibu rumah tangga, tapi juga punya aktivitas yang bisa membuatnya berkembang. Puncaknya terjadi saat suatu malam, Bunga lembur menyelesaikan pesanan catering kecil untuk acara pengajian besok pagi. Dapur penuh dengan aroma wangi masakan. Ia sudah menyiapkan semua sendiri, berharap bisa selesai sebelum tengah malam. Namun ketika tengah mencuci peralatan, Bu Ratna tiba-tiba datang dan memeriksa dapur. "Apa ini dapur berantakan kayak kapal pecah begini? Malam-malam masih berisik aja. Nggak ada waktu istirahat buat orang tua di rumah ini." Bunga terkejut. "Maaf Bu, saya coba cepat kok. Ini pesanan buat pengajian di Blok B besok pagi." "Sudah, aku nggak mau tahu. Mulai besok, kamu atur waktumu. Rumah ini bukan pabrik. Aku nggak nyaman tinggal di sini kalau setiap hari kayak gini." Ucapan itu menusuk hati Bunga. Ia merasa tak lagi dianggap menantu, hanya sekadar pembantu yang tak pernah cukup baik. Namun, ia tetap diam, menunduk, membersihkan perlengkapannya sambil menahan air mata. Di kamarnya, Bunga menangis diam-diam. Ia tidak ingin Arman melihatnya rapuh.
Tapi malam itu, ia menuliskan satu kalimat di catatan kecil di handphonenya. Kalau perempuan tak dihargai atas usahanya, apakah salah bila suatu hari ia memilih berdiri sendiri? Tapi malam itu, seperti biasa, Bunga hanya berdoa. Ia masih yakin bahwa selama ia tidak membalas kejahatan dengan amarah, Allah akan menolongnya. Dan saat itu pula, di tengah kepedihan dan kesibukannya, Bunga mulai mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dari usahanya. Ia mulai belajar lebih giat dari komunitas UMKM, memperbaiki kemasan, dan menyusun strategi agar usahanya bisa berkembang tanpa bergantung pada siapapun. Tanpa disadari oleh Bu Ratna maupun Arman, seorang Bunga yang dulunya hanya menurut, kini diam-diam sedang bertumbuh. Dan dalam diamnya, ia menyimpan kekuatan yang mulai menyala. Hari-hari Bunga semakin padat. Usahanya membuat kue kering yang awalnya hanya sekadar coba-coba kini mulai menuai hasil. Pesanan datang dari teman-teman lamanya, tetangga, bahkan beberapa toko kue mulai tertarik untuk menjual produknya. Aktivitasnya dari pagi hingga malam tak lagi hanya berkutat pada dapur rumah tangga, tetapi juga dapur usahanya. Namun, di balik kesibukan yang membawa kebanggaan itu, Bunga merasakan ada yang mengganjal dalam rumah tangganya. Perlakuan Bu Ratna, mertuanya, semakin sulit ditoleransi. Kritik yang dulu hanya sesekali, kini menjadi makanan harian. Mulai dari suara hand mixer yang dianggap terlalu bising, aroma kue yang katanya membuat rumah berbau aneh, hingga tuduhan bahwa Bunga hanya sibuk mengejar uang dan melupakan kewajiban sebagai istri dan menantu. Bunga mencoba menahan diri, mencoba memahami, tapi lama-lama hatinya lelah juga. Suatu malam, ketika pesanan hampir mencapai 100 toples dan Bunga harus begadang menyelesaikannya, ia duduk di meja makan bersama Arman, suaminya. Lelaki itu baru pulang kerja, terlihat lelah dan tak banyak bicara seperti biasanya. "Mas, aku mau ngomong sesuatu." Arman mendongak dari ponselnya. "Apa?" Bunga menggenggam tangan suaminya. "Aku capek, Mas. Maksudku, bukan cuma capek fisik. Aku juga capek hati. Aku ngerasa Bu Ratna nggak suka aku kerja. Setiap hari aku dikritik. Aku dimarahi karena sibuk, karena dapur berantakan, karena nggak sempat bantu nyapu atau masak buat beliau. Padahal aku juga berusaha, Mas." Arman menarik tangannya pelan. "Mama cuma pengin rumah kita rapi, Bun. Wajar aja kalau beliau ngomel. Lagi pula, kamu di rumah ini juga nggak bayar apa-apa. Kamu tahu kan? Ini rumah Mama." Kalimat itu menampar Bunga. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. "Mas, aku kan istri Mas. Aku pikir ini rumah kita bukan cuma rumah Mama." "Bun, kamu juga jangan egois. Mama tinggal sendiri sejak Papa meninggal. Sekarang kita tinggal sama Mama supaya dia nggak kesepian. Lagian, kalau kamu kerja terus, kapan kamu punya waktu buat rumah? Tapi, Mas, ini juga buat kita. Uang hasil jualan kue ini buat nambah-nambah penghasilan kita. Aku nggak minta bantuan siapa-siapa. Aku juga nggak ganggu Mas. Kan? Aku cuma pengin dihargai sedikit aja. Aku cuma pengin suasana yang nyaman, bukan kayak sekarang yang tiap hari aku harus denger omelan." Arman berdiri dari kursinya. "Bun, aku capek kerja seharian. Jangan ditambah drama. Mama itu orang tua, harus dihormati. Kalau kamu nggak bisa sabar, berarti kamu belum dewasa." Sejak malam itu, hati Bunga terasa dingin. Ia tetap menjalani harinya, tetap membuat kue, tetap melayani pesanan. Tapi senyum yang dulu hangat kini mulai hambar. Ia merasa asing di rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman. Bu Ratna tak berubah. Bahkan makin sering memprovokasi. Saat melihat Bunga menata toples-toples kue ke dalam kardus besar, Bu Ratna hanya menatap sinis dari balik pintu dapur. "Nggak malu ya? Kerjaannya cuma bikin kue. Ibu dulu kalau jadi ibu rumah tangga itu ngurus anak, ngurus rumah. Bukan sibuk dagang kayak gini. Nggak ngerti prioritas." Bunga menghela napas, mencoba menahan emosinya. "Saya cuma bantu Mas Arman, Bu. Lagian, saya juga masih urus rumah kok." "Iya, iya. Tapi rumah ini sekarang lebih kayak pabrik kue. Penuh toples. Kamu pikir enak ya ibu tinggal di tempat kayak gini?" Saat Arman pulang, Bu Ratna langsung menyambut dengan keluhan. "Men, kamu harus ngomongin istrimu itu.
Rumah ini jadi berantakan karena bisnis kuenya. Ibu pusing lihatnya. Dapur selalu penuh. Belum lagi suara mixer tiap malam. Kamu tahu kan ibu punya darah tinggi? Arman mengangguk, menatap Bunga yang diam di balik pintu dapur. Bun, tolong deh kurangin pesanan. Atau setidaknya jangan sampai ganggu Mama. Mas, aku udah berusaha sebisa mungkin. Aku kerja di dapur, aku bersihin sendiri, aku nggak ganggu siapa-siapa. Kenapa harus aku terus yang ngalah? Karena kamu yang kerja di rumah ini. Mama nggak salah, Bun. Kalimat itu menjadi titik patah dalam hati Bunga. Ia merasa tak ada tempat berpijak lagi. Ia bukan hanya tidak dihargai sebagai menantu, tapi juga tidak dianggap sebagai istri. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas bara. Arman mulai jarang pulang tepat waktu. Ia sering pulang larut malam dengan alasan lembur atau bertemu klien. Ketika ditanya, jawabannya selalu pendek dan defensif. Bunga hanya bisa menebak-nebak, menyimpan curiga di balik doa-doanya. Namun, di tengah kesepian itu, Bunga justru semakin produktif. Usahanya makin berkembang. Ia mulai merekrut 2 pegawai untuk membantu produksi. Mereka bekerja di dapur kecil yang disulap jadi area produksi mini. Para tetangga mulai memuji keberhasilan Bunga, tapi di dalam rumahnya sendiri, ia tetap tak mendapat pengakuan. Suatu siang, saat Bunga sedang mengepak pesanan dalam jumlah besar untuk sebuah toko kue terkenal di kota sebelah, Bu Ratna datang menghampiri sambil membawa sapu. Kamu pikir kamu siapa? Bun? Nggak tahu malu banget. Yah, rumah orang dijadiin pabrik. Kalau kamu mau dagang, dagang di luar sana. Ini rumah bukan tempat usaha. Bunga menatap mertuanya dengan mata berkaca. Bu, saya cuma numpang tinggal. Saya nggak pernah maksain apa-apa. Tapi saya juga butuh ruang untuk berkembang. Saya kerja ini demi masa depan saya dan Mas Arman juga. Masa depan kamu? Kamu pikir kamu bisa ngatur hidup kamu sendiri di rumah ini? Selama kamu tinggal di sini, kamu harus nurut. Kamu itu cuma menantu, bukan anak. Perkataan itu menampar Bunga lebih keras dari apapun. Ia menunduk, menarik napas panjang, dan kembali membungkus toples-toples kuenya. Hari itu, ia mulai sadar, tak ada tempat untuknya di rumah ini, bahkan di hati orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Tapi ia belum menyerah. Belum sekarang. Masih ada harapan, pikirnya. Masih ada Arman. Tapi benarkah Arman masih bisa diandalkan? Waktu akan menjawabnya. Desas-desus itu bermula dari suara-suara kecil yang dibawa angin tetangga. Awalnya Bunga menepisnya. Tak mungkin Arman, suaminya yang dulu begitu lembut dan setia, bisa melakukan hal sekeji itu. Namun, seiring waktu, tanda-tanda itu semakin jelas. Pulang larut malam dengan alasan lembur, aroma parfum wanita asing yang menempel samar di bajunya, dan sikap yang mulai acuh ketika Bunga mencoba mendekat. Aku capek. Jangan ganggu dulu. Ucap Arman suatu malam saat Bunga hendak mengajaknya makan malam bersama. Bunga hanya diam, mencoba memahami, menenangkan diri. Ia percaya bahwa ini hanya fase mungkin Arman sedang tertekan di kantor. Atau mungkin memang sedang ingin sendiri. Namun, semuanya berubah ketika suatu malam, Bunga melihat Arman berbicara di telepon dengan suara sangat pelan di balkon. Iya sayang, aku juga kangen. Tenang aja, sebentar lagi semuanya beres. Bunga itu cuma nyusahin, ngerepotin. Kamu beda, kamu perhatian, nggak banyak nuntut dan yang paling penting, kamu ngerti aku. Tubuh Bunga bergetar. Ia berdiri di balik gorden dengan napas tercekat. Air matanya menetes perlahan. Kata-kata itu seperti ribuan anak panah yang menancap dalam kehatinya. Hari demi hari, Arman semakin menjauh. Ia semakin sering keluar rumah tanpa pamit, lebih sering pulang tengah malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan ada pekerjaan luar kota. Padahal, Bunga tahu, akhir-akhir ini Arman jarang ke kantor karena perusahaan tempatnya bekerja sedang dalam masa transisi. Tak kuat dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya, Bunga memberanikan diri bertanya kepada seorang sahabat lama Arman, Rio, yang dulu sering datang ke rumah. Mereka bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil. Rio, aku minta tolong. Arman, kenapa ya akhir-akhir ini? Kamu tahu sesuatu? Rio terlihat gelisah. Namun akhirnya ia menghela napas panjang dan berkata pelan.
Bung, aku nggak tega ngomong. Tapi aku rasa kamu harus tahu. Arman, dia lagi dekat sama cewek. Namanya Dewi. Dewi. Bunga meneguk ludah. Iya. Dia kerja di tempat karaoke. Tapi Arman kayak udah terbuai banget. Katanya Dewi itu perhatian. Nggak rewel, nggak sibuk kayak kamu. Maaf ya, Bunga. Aku cuma nyampein aja. Bunga tersenyum getir. Nggak apa-apa. Makasih, Rio. Sepulang dari sana, Bunga menangis sejadi-jadinya. Ia merasa pengorbanannya tak berarti apa-apa. Ia bekerja keras membangun usaha kue dari nol, demi membantu ekonomi rumah tangga, sementara suaminya justru mencari kebahagiaan dari wanita lain. Yang membuat luka itu makin dalam, adalah ketika Bu Ratna, ibu mertuanya, justru mendukung perselingkuhan itu secara tidak langsung. Suatu siang, saat Bunga sedang sibuk mengaduk adonan kue di dapur, Bu Ratna masuk sambil membawa ponselnya. Tuh, si Dewi kirim makanan ke rumah. Perempuan itu memang beda. Nggak kayak kamu yang sibuk kerja mulu. Rumah ini berantakan, suami kamu nggak keurus. Makanya Arman nyaman sama dia. Bunga membeku. Ia menatap adonan kue yang mulai mengental di wadah stainless, tapi pikirannya berputar hebat. Mertua yang dulu menyambutnya dengan senyum kini memandangnya seperti pembantu tak berguna. Bu, saya kerja juga buat bantu Arman. Buat masa depan kita semua. Masa depan? Yang ada kamu cuma mikirin diri kamu sendiri. Bisnismu itu bikin kamu lupa kodrat. Coba lihat Dewi, nggak neko-neko, nggak neko nuntut. Dia nurut, kalem. Arman lebih cocok sama dia. Sejak hari itu, Bunga seperti hidup di neraka yang dipoles cantik. Setiap langkahnya di rumah terasa diawasi. Bu Ratna seolah terus mencari-cari kesalahan. Bahkan pesanan kuenya yang semakin banyak, justru menjadi bahan ejekan. Lihat tuh, dapur kayak kapal pecah. Ibu rumah tangga macam apa ini? Kerjaannya cuma ngadon doang. Rumah nggak keurus, suami nggak diperhatikan. Wajar aja kalau Arman cari yang lain. Perlahan, tekanan itu menggerogoti Bunga. Tapi ia belum menyerah. Ia masih ingin menyelamatkan pernikahannya. Sampai suatu malam, saat ia mencoba bicara baik-baik dengan Arman. Mas, kita bisa ngobrol? Tentang kita. Arman mendesah berat, tidak menatap Bunga. Apalagi sih? Aku capek. Aku. Mas lagi sibuk. Tapi aku cuma ingin tahu. Apa Mas masih ingin pertahankan rumah tangga ini? Arman menatapnya tajam. Bunga, kamu ribet. Hidupmu sekarang cuma kerja-kerja-kerja. Kamu nggak ada buat aku. Aku butuh wanita yang bisa bikin aku tenang, bukan malah stres. Tapi Mas, aku kerja juga buat bantu Mas. Aku masih istri Mas, dan aku sayang sama keluarga ini. Aku cuma pengen kita bisa kembali seperti dulu. Nggak bisa, bentak Arman. Kamu berubah, Bunga. Kamu bukan perempuan yang dulu aku nikahi. Sekarang kamu keras kepala, ambisius. Aku capek. Dewi itu beda. Dia nggak ribet. Bunga terduduk. Tangisnya pecah. Namun Arman hanya melangkah pergi ke kamar, meninggalkannya di ruang tengah yang dingin. Beberapa hari kemudian, Dewi mulai datang ke rumah. Ya, ke rumah yang masih ditinggali Bunga. Bu Ratna menyambut Dewi seperti tamu kehormatan. Dewi, sini sayang. Coba kamu ajarin Bunga gimana caranya jadi istri yang benar. Hahaha. Dewi tersenyum miring, memandang Bunga dengan tatapan merendahkan. Ah, Bu. Saya nggak bisa ngalahin Mbak Bunga. Dia kan wanita karir. Hehehe. Saya MAH cuma bisa masak sama manjain laki-laki. Bunga hanya berdiri, hatinya hancur. Ia seperti asing di rumahnya sendiri. Tapi dalam hati, satu tekad mulai tumbuh. Aku akan bangkit. Aku akan buktikan kalau wanita yang kamu rendahkan ini punya harga diri. Kamu boleh merebut Arman dariku, tapi aku akan merebut hidupku kembali. Dengan atau tanpa kalian. Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung bagi Bunga kini terasa asing, dingin, dan menusuk hati. Hubungan yang awalnya diwarnai kebersamaan dan pengertian perlahan-lahan berubah menjadi medan pertempuran tanpa suara. Setelah berbagai perlakuan menyakitkan, kini datang fase paling menyakitkan dalam hidup Bunga,
Fitnah dan penghinaan dari orang yang seharusnya menjadi ibu keduanya Bu Ratna. Pagi itu, Bunga tengah menata kue kering hasil produksinya ke dalam kotak-kotak besar untuk dikirim ke pelanggan. Tangannya lincah, matanya fokus, dan sesekali ia tersenyum kecil saat melihat pesan-pesan masuk dari pembeli yang memuji rasanya. Namun, senyum itu sirna saat pintu dapur dibuka keras oleh Bu Ratna. "Bunga, ini apa? Rumah kayak kapal pecah. Kamu malah sibuk dengan kue-kue gak pentingmu itu," teriak Bu Ratna dengan nada tinggi. Bunga menoleh, mencoba menenangkan diri. "Maaf Bu, saya akan bereskan setelah pengiriman hari ini selesai. Ini pesanan besar, banyak pelanggan yang menunggu." "Pelanggan? Pelanggan? Apa gunanya pelanggan kalau rumahmu seperti kandang ayam? Suami kamu jadi gak betah pulang. Nanti kalau dia lari ke perempuan lain, jangan salahkan siapa-siapa." Ucapan itu bagai pisau yang menghunjam hati Bunga. Ia tahu betul arah kata-kata itu bukan sekadar ancaman kosong, tapi bentuk tekanan yang semakin hari semakin menggila. Hari demi hari, Bu Ratna semakin menjadi. Ia sering berteriak di depan pembantu, bahkan di depan tetangga, merendahkan Bunga. Ia menyebar gosip bahwa Bunga perempuan tak tahu diri, tak tahu cara mengurus suami, dan hanya sibuk mencari uang seperti lelaki. "Kalian tahu, menantu saya itu sok sibuk," katanya wanita karir. "Tapi rumahnya berantakan, suaminya gak keurus. Gak heran kalau Arman butuh hiburan di luar," ujar Bu Ratna dengan sengaja di depan ibu-ibu komplek. Sementara itu, Arman mulai jarang pulang. Bila pun pulang, wajahnya dingin, tak ada sapaan, tak ada pelukan. Bunga pernah mencoba mendekat, menyambutnya dengan teh hangat dan senyum lelah. Tapi Arman hanya menepis tangan Bunga. "Kamu jangan sok manis. Ibu bilang kamu tidak hormat padanya. Kamu membuat dia stres. Aku capek." "Bunga, kamu tuh terlalu sibuk sama usahamu, kayak lupa punya suami." "Aku bukannya lupa, men. Aku cuma berusaha bantu ekonomi kita. Aku juga masih urus rumah sebisaku." "Sebisamu? Rumah ini berantakan. Ibu yang lebih sering bersih-bersih. Kamu itu gak pantas jadi istri kalau kerjaan rumah aja gak becus." Bunga hanya bisa menahan air mata. Di malam hari, ia menangis diam-diam, menyembunyikan duka di balik sajadah. Ia berdoa, berharap hatinya dikuatkan. Tapi perlakuan Bu Ratna semakin menjadi. Hingga suatu sore, fitnah itu datang. "Saya gak bisa tahan lagi. Arman, dia bawa laki-laki ke rumah waktu kamu gak ada. Saya lihat sendiri," teriak Bu Ratna dengan dramatis. "Apa? Siapa? Bu? Siapa yang dibawa?" tanya Arman bingung. "Entah siapa," katanya pembeli. "Tapi ngapain ngobrol berduaan di dapur? Ketawa-ketawa segala. Saya malu punya menantu kayak gini." Padahal, yang dimaksud Bu Ratna adalah kurir langganan Bunga yang datang membawa bahan baku dan sempat berbincang ramah. Tanpa klarifikasi, Arman langsung murka. Ia datang ke Bunga yang sedang mengayak tepung. "Kamu bawa laki-laki ke rumah? Kamu pikir aku ini siapa? Hah?" bentaknya sambil membanting baskom di tangan Bunga. "Itu kurir bahan, men. Aku gak pernah macam-macam. Kamu tahu aku seperti apa?" jawab Bunga terbata. "Sudah cukup. Aku gak mau lihat kamu lagi di rumah ini. Ambil barangmu, pergi." Bunga terhenyak. Tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia memandang Arman dengan tatapan kecewa bercampur luka yang dalam. "Kamu ngusir aku? Setelah semua yang aku lakukan? Setelah semua perjuangan ini?" "Iya. Kamu gak layak jadi istri kalau kayak gini. Ibu juga gak bisa hidup dengan kamu." Dan hari itu, Bunga diusir dari rumah yang telah ia isi dengan cinta dan pengorbanan. Tak hanya itu. Beberapa hari kemudian, saat Bunga diam-diam kembali untuk mengambil barang-barangnya yang tersisa, ia melihat sesuatu yang menghancurkan sisa hatinya. Dewi, wanita malam yang dulu hanya ia dengar lewat desas-desus, kini duduk manis di ruang tamu. Mengenakan daster sutra, tersenyum lebar pada Bu Ratna yang menyambutnya hangat seperti keluarga. "Aduh, kamu cantik banget sih, Dewi. Pantes Arman betah. Gak kayak si Bunga tuh, sok sibuk kerja melulu," kata Bu Ratna. Bunga mundur perlahan, air matanya jatuh tanpa suara.
Ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang dulunya ia rawat, kini diisi oleh orang yang merampas segalanya darinya. Ia pergi dengan langkah berat. Namun, dalam hatinya, api mulai menyala. Ini belum akhir. Ini baru awal dari kebangkitannya. Ia tahu satu hal, dirinya tidak akan selamanya jatuh. Dan ketika ia bangkit, dunia akan melihat siapa sebenarnya Bunga. Hari-hari setelah diusir dari rumah Bu Ratna menjadi masa tergelap dalam hidup Bunga. Ia hanya membawa satu koper kecil berisi pakaian dan beberapa barang pribadi. Tak ada rumah untuk dituju, tak ada pelukan yang menenangkan. Ia merasa kehilangan segalanya. Rumah, suami, dan kehormatan. Namun, di tengah keterpurukan itu, Bunga masih memiliki satu hal, mimpi dan tekad untuk bangkit. Ia menumpang sementara di rumah salah satu temannya semasa kuliah, Laila, yang tinggal di pinggiran kota. Laila menyambut Bunga dengan hangat tanpa banyak tanya. Ia tahu, sahabatnya itu sedang terluka. Bunga menangis malam itu, untuk pertama kalinya sejak diusir. Namun, esok paginya ia bangun dengan mata yang penuh tekad. Sudah cukup aku menangis. Ini waktunya aku berdiri. Gumam Bunga sambil menatap pantulan dirinya di cermin. Bermodal sedikit tabungan dari hasil jualan kue kering sebelumnya, Bunga memutuskan untuk kembali memulai usaha. Kali ini ia memfokuskan diri pada usaha kecil-kecilan dari rumah Laila. Ia membuka pre-order kue kering dan cake ulang tahun melalui media sosial. Ia menghubungi beberapa pelanggan lama, berharap ada yang masih ingat dan percaya padanya. Awalnya, pesanan datang sedikit demi sedikit. Ia harus begadang untuk menyelesaikan kue sambil berbagi dapur dengan Laila. Namun, Bunga menikmati kesibukan itu. Setiap adonan yang diuleni, setiap kemasan yang ditutup rapi, menjadi bentuk pelampiasan rasa sakit dan penghinaan yang ia telan selama ini. Sayangnya, kesuksesan tidak datang semudah itu. Suatu hari, ketika ia mengirim pesanan kue ke sebuah acara ulang tahun anak, salah satu orang tua yang memesan mengeluhkan hasilnya. Ini kuenya gosong, Bu. Teksturnya keras. Anak saya nggak mau makan, katanya dengan nada tinggi. Bunga panik. Ia meminta maaf dan segera menawarkan pengembalian dana. Tapi pelanggan itu sudah terlanjur mengunggah keluhan tersebut ke media sosial, tagging akun jualan Bunga. Dalam waktu singkat, Bunga mendapat beberapa komentar negatif yang membuat reputasinya menurun drastis. Beberapa pelanggan membatalkan pesanan. Penjualan yang semula mulai naik, anjlok dalam hitungan hari. Laila pun menyarankan Bunga untuk rehat sejenak. Aku tahu kamu sedang berjuang, Bun. Tapi kamu juga harus realistis. Jangan memaksakan diri, ujar Laila lembut. Bunga terdiam. Ia menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi buruk. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Namun, kali ini ia tidak menangis. Ia menghela napas panjang dan mulai menuliskan daftar kesalahan dan hal yang perlu ia perbaiki dalam bisnisnya. Aku nggak akan menyerah. Lah, aku hanya perlu memperbaiki semua dari awal. Hari-hari berikutnya, Bunga mendaftar pelatihan UMKM gratis dari pemerintah kota. Ia belajar teknik pengemasan, pemasaran digital, dan bahkan manajemen produksi. Ia mulai mencatat dengan rapi setiap modal yang keluar, memotret hasil kuenya dengan pencahayaan yang lebih baik, dan perlahan membangun kembali kepercayaan pelanggan. Ia juga mencoba menjalin kolaborasi dengan warung dan kedai kopi kecil di sekitar komplek Laila. Beberapa pemilik kedai bersedia menitipkan produk Bunga untuk dijual. Hasilnya tidak besar, tapi cukup untuk membuat dapurnya tetap berasap. Namun, ujian kembali datang ketika oven satu-satunya yang ia miliki rusak karena dipakai terlalu sering. Bunga nyaris putus asa. Ia menatap oven itu dengan air mata yang menggantung. Tuhan, aku cuma mau bertahan. Kenapa semua terasa berat? Laila datang menghampiri, memberikan pelukan hangat. Kalau kamu percaya pada dirimu sendiri, kamu akan temukan jalan keluar. Bunga akhirnya meminjam sedikit uang dari teman komunitas pelatihan UMKM untuk membeli oven bekas. Dengan semangat baru, ia kembali bangkit. Kali ini dengan sistem yang lebih rapi dan strategi promosi yang lebih profesional. Setiap kegagalan ia catat, setiap kritik ia jadikan bahan evaluasi. Proses ini perlahan membentuk mental baja dalam diri Bunga. Ia tidak lagi mudah goyah. Ia tahu bahwa jalan menuju kesuksesan bukan jalan yang lurus. Dan meskipun usahanya belum melejit,
Bunga tahu bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Malam itu, ia menatap langit dari balkon rumah Laila. Aku nggak tahu kapan akan sampai ke puncak. Tapi aku sudah tidak di dasar lagi. Terima kasih ya Allah, karena aku masih punya kekuatan untuk berdiri. Dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih tajam, Bunga bersiap menghadapi hari-hari berikutnya. Ini baru awal dari kebangkitannya yang sesungguhnya. Pagi itu, Bunga terbangun dengan senyum tipis di wajahnya. Sudah hampir 2 tahun sejak ia meninggalkan rumah Arman dan Bu Ratna. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Tetapi ia telah belajar untuk tidak membiarkan luka itu menguasai hidupnya. Dengan sepenuh hati, ia memilih untuk berjuang, bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga demi harga dirinya yang selama ini diinjak-injak. Usaha kecil yang ia rintis dari awal, kini mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Dulu, ia hanya membuat kue-kue kering di dapur kontrakan mungilnya. Sekarang, ia sudah memiliki dapur produksi sendiri yang lebih besar, dibantu 2 orang karyawan yang ia pekerjakan dari kalangan ibu-ibu rumah tangga sekitar. Setiap hari, pesanan datang dari berbagai kota. Bunga tak menyangka bahwa usahanya yang dulu dianggap sepele oleh Bu Ratna dan Arman bisa berkembang sejauh ini. Ia terus memperluas jangkauan pemasaran, bahkan mulai merambah ke platform e-commerce dan menjalin kerjasama dengan toko oleh-oleh di luar kota. Namun, perjalanan menuju titik ini bukanlah tanpa rintangan. 3 bulan setelah ia memutuskan untuk kembali fokus pada bisnisnya, ia mengalami kerugian besar akibat bahan baku yang rusak karena kelalaian pemasok. Uang yang dikumpulkannya selama beberapa bulan habis untuk menutupi biaya produksi ulang dan pengembalian uang kepada pelanggan. Ia sempat ingin menyerah. Tapi setiap kali ingat bagaimana ia diperlakukan oleh Bu Ratna dan Arman, tekadnya kembali membara. Ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang hinaan mereka selamanya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa lebih dari apa yang mereka pikirkan. Kamu itu perempuan, tugasmu ngurus rumah, bukan sibuk jualan kayak pedagang pasar. Kata-kata Bu Ratna masih terngiang jelas di telinganya. Kamu itu nggak bisa bahagiain aku. Nggak seperti Dewi yang selalu ada kapanpun aku butuh. Ujar Arman saat mengusirnya dari rumah. Bunga mengepalkan tangan. Setiap penghinaan itu menjadi bahan bakarnya untuk terus melaju. Ia mulai mengikuti pelatihan bisnis online, belajar dari nol tentang manajemen keuangan, strategi pemasaran digital, dan branding. Ia juga mulai aktif di media sosial, membuat konten-konten seputar pembuatan kue, perjuangannya memulai usaha dari bawah, dan kisah inspiratif tentang bangkit dari keterpurukan. Tak disangka, kontennya mulai viral. Banyak netizen yang merasa terinspirasi dengan kisahnya. Followernya di Instagram dan TikTok bertambah pesat. Dari sana, pesanan pun meningkat. Ia mulai menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam acara-acara kewirausahaan perempuan. Dalam satu acara yang diselenggarakan oleh komunitas UMKM perempuan, Bunga diminta naik ke panggung untuk menceritakan perjalanannya. Dengan mengenakan gamis sederhana dan hijab yang anggun, ia berdiri di hadapan ratusan orang dan berkata, "Saya pernah direndahkan. Saya pernah dianggap tidak berguna hanya karena saya memilih berjuang di dapur. Tapi dari dapur kecil itulah, saya bangkit. Saya berdiri di sini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan bisa kuat, bisa mandiri, dan bisa sukses tanpa harus mengorbankan harga dirinya." Tepuk tangan bergema. Banyak yang meneteskan air mata, termasuk Bunga sendiri. Kini, Bunga telah memiliki brand usaha sendiri yang mulai dikenal luas, Bung Akita. Nama itu dipilih karena selain dari namanya, ia ingin bisnisnya menjadi milik bersama, menginspirasi dan membuka peluang bagi banyak perempuan lain. Pada saat yang sama, di rumah yang pernah ia tinggali bersama Arman dan Bu Ratna, keadaan sangat berbeda. Dewi yang awalnya terlihat manis dan penurut, mulai menunjukkan belang aslinya. Ia sering pergi malam-malam, pulang larut, bahkan beberapa kali kedapatan menguras rekening Arman secara diam-diam. Bu Ratna yang dulu mengagumi Dewi, mulai mengeluh karena sikapnya yang kasar dan suka membantah. "Kenapa kamu pilih perempuan itu daripada Bunga dulu? Perempuan ini cuma numpang hidup aja." Suatu malam Bu Ratna meledak kepada Arman. Namun nasi sudah menjadi bubur. Arman hanya bisa termenung. Ia teringat pada Bunga istri yang dulu selalu sabar, bekerja keras, dan tidak pernah membantah. Tapi ia sendiri yang menyingkirkan Bunga demi perempuan yang kini malah membawa kehancuran. Sementara itu, Bunga menerima kabar tentang keadaan mereka dari teman-teman lamanya.
Namun, ia tak menunjukkan niat untuk kembali. Justru, ia mempersiapkan langkah berikutnya. Ia mulai mencari pengacara untuk mengurus gugatan cerainya. Meski secara hukum ia dan Arman belum resmi bercerai, ia menunda karena ingin memastikan ia benar-benar stabil secara finansial dan emosional. Kini, saat semua sudah mapan, ia siap untuk menyelesaikan semuanya. Bunga berdiri di depan cermin. Penampilannya tetap sederhana, tetapi sorot matanya tajam dan penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan bisnis rapi dengan logo brandnya yang kecil terpampang di pin di dada kiri. Sudah saatnya aku menutup lembaran lama dengan cara yang elegan, gumamnya. Dalam waktu dekat, ia akan datang ke rumah Bu Ratna. Tapi kali ini bukan sebagai menantu. Ia akan datang sebagai perempuan sukses, dengan pengacara dan rombongan kecil yang akan menjadi saksi perjuangannya. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyelesaikan semuanya dengan anggun dan bermartabat. Dan kali ini, dia yang akan memegang kendali penuh atas hidupnya. Langit sore tampak teduh ketika sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap meluncur pelan menuju gang kecil tempat rumah sederhana itu berdiri. Mobil itu berhenti tepat di depan pagar besi yang mulai berkarat. Dua pria bertubuh tegap keluar lebih dulu dari pintu depan, mengenakan setelan jas hitam dan kacamata gelap. Mereka membuka pintu belakang dengan hormat. Dari dalam mobil, Bunga melangkah keluar dengan anggun. Penampilannya benar-benar berbeda dari wanita yang dulu diusir dengan hina. Ia mengenakan gamis bernuansa emas lembut dengan pashmina sutra yang dililit sempurna di kepalanya. Sepasang sepatu hak tinggi melangkah mantap di jalan setapak, dan tas bermerek tergantung di lengannya. Warga sekitar mulai memperhatikan kedatangan itu. Beberapa berbisik tak percaya melihat Bunga yang kini begitu memesona dan berwibawa. Aura seorang wanita sukses terpancar jelas dari setiap gerak tubuhnya. Bu Ratna yang sedang menyapu halaman menatap ke arah pagar dengan dahi berkerut. Ketika sosok itu mendekat, matanya membelalak. Sapu di tangannya jatuh. Bunga? Gumamnya tak percaya. Bunga tersenyum tipis. Assalamualaikum, Bu. Saya datang dengan niat baik hari ini. Bu Ratna terpaku, tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat, seolah sedang melihat hantu dari masa lalu. Arman yang mendengar suara dari dalam rumah keluar dengan tergesa. Ketika melihat Bunga, langkahnya terhenti. Dewi yang sedang duduk santai di ruang tamu, memakai daster tipis dan menggigit apel, ikut keluar dan menatap Bunga dari atas ke bawah dengan sinis. Wah, siapa ini? Tamu agung datang ya? Ejek Dewi. Bunga menatap Dewi sekilas, lalu kembali memusatkan perhatiannya pada Arman dan Bu Ratna. Ia mengeluarkan sebuah map dari tasnya, lalu menyodorkannya dengan tenang. Ini surat resmi dari pengacara saya. Saya datang untuk mengajukan gugatan cerai. Dan ini juga termasuk permintaan pembagian harta Gonogini sesuai hukum yang berlaku. Saya tidak datang untuk meminta belas kasihan. Saya datang untuk mengambil kembali harga diri saya. Bu Ratna masih membeku. Mulutnya bergerak-gerak seperti ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Arman mengambil map itu dengan tangan gemetar. Kamu serius? Apakah kamu pikir aku akan datang hanya untuk main-main? Balas Bunga dingin. Setelah semua penghinaan, cacian, fitnah, dan pengusiran yang kalian lakukan padaku, kamu pikir aku akan kembali sebagai istri yang bisa kau perintah? Dewi tertawa kecil. Lihat, hanya karena punya duit dikit, udah berani sombong. Tapi kamu tetap aja wanita gagal. Suami kamu sekarang milik aku. Bunga memandang Dewi dengan mata tenang. Kamu pikir kamu menang karena kamu sekarang ada di rumah ini? Kamu salah. Kamu hanya dipakai sebagai pelarian. Dan cepat atau lambat, kamu akan merasakan apa yang dulu aku rasakan. Dewi tersenyum sinis. Tapi ada sedikit keraguan mulai menyusup di wajahnya. Bu Ratna akhirnya bersuara. Bunga, kamu sekarang sudah sukses. Kamu tidak perlu cerai. Kembalilah. Rumah ini tetap rumahmu. Ibu janji, akan berubah. Ibu minta maaf, ya? Bunga tersenyum, tapi senyumnya hambar. Sayangnya, permintaan maaf yang datang setelah kehancuran, tidak bisa mengembalikan apa yang telah hancur. Saya sudah memaafkan, Bu Ratna. Tapi saya tidak akan pernah kembali. Karena saya sudah menemukan harga diri saya yang dulu kalian injak-injak. Arman tampak bingung dan menahan marah. Kamu egois,
Bunga, kamu terlalu sibuk dulu. Kamu yang berubah duluan. Bunga menatap tajam. Aku sibuk untuk kita, Arman. Untuk membangun masa depan. Tapi kamu justru menghancurkannya. Kamu bukan hanya gagal sebagai suami, kamu juga gagal sebagai laki-laki yang tahu menghargai perjuangan perempuan. Salah satu bodyguard membuka pintu mobil. Bu, kita bisa berangkat kapan saja. Bunga mengangguk. Ia menatap rumah itu sekali lagi, rumah yang pernah penuh luka, air mata, dan pengkhianatan. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana saya diusir dari sini tanpa ampun. Tapi hari ini, saya pergi dengan kepala tegak. Saya bukan korban. Saya pemenang. Tanpa menunggu respons lebih lanjut, Bunga melangkah masuk ke mobil. Dua bodyguard-nya mengikuti. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan rumah itu dan semua luka lamanya. Bu Ratna jatuh terduduk di teras, menutup wajahnya sambil menangis. Arman memandangi surat di tangannya dengan tangan gemetar. Dewi menatap mereka berdua dengan raut wajah takut. Ia mulai sadar bahwa apa yang dulu dianggapnya sebagai kemenangan, ternyata hanyalah awal dari kehancuran. Dan di kejauhan, di dalam mobil mewah yang mengantarnya, Bunga menatap ke depan dengan mata yang bersinar. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal pasti, ia telah menang, dengan elegan dan bermartabat. Hari itu langit tampak cerah. Namun hati Bunga penuh dengan badai yang telah lama tertahan. Setelah melalui segala penderitaan, penghinaan, dan pengkhianatan dari orang-orang yang paling dia percayai, kini saatnya dia menuntaskan semuanya. Mobil mewah berwarna hitam mengantarnya ke pengadilan agama. Di dalam mobil, ia duduk tenang, anggun, dengan hijab berwarna putih gading yang menambah aura wibawanya. Dua orang bodyguard berjalan di belakangnya ketika ia melangkah masuk dengan berkas gugatan cerai di tangannya. Arman dan Bu Ratna yang telah menerima surat panggilan resmi tampak gelisah. Sejak kejadian, Bunga datang ke rumah dengan elegan dan menyampaikan langsung niatnya untuk menceraikan Arman. Rumah itu terasa dingin. Dewi, yang dulu dielu-elukan Bu Ratna, sudah mulai menunjukkan belangnya. Sikap manjanya berubah menjadi kasar. Ia sering meminta uang dalam jumlah besar, dan sering menghilang tanpa kabar. Di ruang sidang, Bunga duduk di sisi kanan, Arman dan Bu Ratna di kiri. Mereka tidak menyangka Bunga akan benar-benar serius. Namun saat melihat Bunga menyerahkan semua bukti berupa video, rekaman suara, dan kesaksian tertulis dari tetangga serta pelanggan yang tahu perlakuan Bu Ratna dan Arman, mereka tahu semuanya telah terlambat. Hakim membuka sidang dengan tatapan serius. Saudari Bunga, silakan menyampaikan dasar gugatan Anda. Dengan suara lantang tapi tetap lembut, Bunga menjelaskan segalanya. Mulai dari perlakuan Bu Ratna yang awalnya manis lalu berubah menjadi penghinaan, cacian karena kesibukannya berusaha, hingga puncaknya saat Arman berselingkuh dengan Dewi yang kemudian diizinkan tinggal di rumah mereka. Ia juga menyampaikan bagaimana ia diusir, tanpa tempat untuk kembali, dan bagaimana ia harus memulai hidup dari nol. Saya tidak menuntut harta mereka, Yang Mulia, karena saya sudah punya lebih dari cukup. Tapi saya menuntut keadilan, karena selama ini saya diperlakukan bukan sebagai istri, tapi seperti pembantu yang tak bernilai, ucap Bunga mantap. Arman hanya tertunduk. Bu Ratna ingin membantah. Namun hakim memintanya diam dan menunggu giliran. Ketika waktunya berbicara, Bu Ratna justru menangis. Bukan karena menyesal, tetapi karena takut kehilangan semua kenyamanan yang dulu Bunga berikan. Saya hanya ingin menantu yang tidak sibuk, yang bisa mengurus rumah dan suami. Saya tidak suka wanita karir, ucap Bu Ratna. Tapi ibu memilih wanita malam untuk menggantikan saya, sahut Bunga tenang. Dan lihat sekarang, bagaimana hidup ibu dan anak ibu. Semua bukti membuktikan pengkhianatan Arman dan perlakuan semena-mena Bu Ratna. Hakim pun mengetukkan palu. Dengan ini, gugatan cerai saudari Bunga dikabulkan. Saudara Arman diwajibkan membayar nafkah mut'ah dan iddah sesuai ketentuan hukum. Arman hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh. Namun bukan karena cinta yang hilang, melainkan rasa bersalah dan penyesalan. Ia melihat Bunga berdiri, bersalaman dengan hakim, lalu pergi dengan langkah pasti. Di luar, awak media yang sudah mencium cerita ini dari postingan viral tentang kesuksesan Bunga dan kisahnya yang menginspirasi, telah berkumpul. Namun Bunga tidak banyak bicara. Ia hanya mengatakan, keadilan itu mungkin datang terlambat, tapi ketika datang,
ia menyembuhkan luka yang terdalam. Beberapa minggu setelah perceraian, bisnis Bunga semakin melejit. Ia menjadi pembicara seminar kewirausahaan, khususnya untuk para istri yang ingin mandiri dan tidak bergantung pada suami. Ia membuka pelatihan kue gratis untuk para janda dan korban KDRT, bahkan membuat yayasan sosial yang diberi nama Yayasan Harapan Bunga. Sementara itu, Arman mengalami kemunduran drastis. Dewi membawa kabur semua uang yang pernah diberikan padanya. Ia bahkan menjual beberapa barang rumah sebelum menghilang. Bu Ratna jatuh sakit karena stres. Rumah mereka akhirnya dijual untuk menutupi utang. Di suatu sore, Arman duduk di sebuah warung kopi sederhana. Di layar ponsel, ia melihat cuplikan wawancara Bunga di televisi nasional. Bunga tersenyum, berbagi kisah tentang bagaimana ia bangkit dari keterpurukan. Arman hanya bisa menarik napas panjang. Aku kehilangan wanita terbaik dalam hidupku. Gumamnya lirih. Bu Ratna yang kini tinggal di rumah kontrakan kecil menatap kosong keluar jendela. Tak ada lagi Dewi, tak ada lagi pelayan, dan tak ada lagi kenyamanan. Hanya ada penyesalan. Sementara Bunga duduk di beranda rumah barunya, dikelilingi taman yang ia rawat sendiri, ditemani secangkir teh hangat. Ia menatap langit senja yang indah dan membisikkan doa syukur. Ya Allah, terima kasih telah menunjukkan bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia, dan sabar akan selalu menemukan jalannya. Ia lalu melihat ke arah anak-anak panti yang sedang bermain di halaman belakang rumah, yang juga menjadi tempat singgah mereka. Senyum Bunga mengembang. Ia telah menemukan kebahagiaan sejatinya bukan dalam pelukan suami, bukan di rumah mertua, tapi dalam dirinya sendiri, dalam keberanian untuk bangkit, dalam usaha keras yang tidak dikhianati, dan dalam hati yang selalu percaya pada keadilan Tuhan.